Shalom, shalom, salam sejahtera, selamat bergabung, selamat kembali lagi bersiaran bersama-sama dengan kami dalam podcast Perspektif. Satu lagi program terbitan Hope Channel Asia Tenggara khusus untuk membicarakan, berdiskusi tentang topik-topik semasa, mungkin persoalan dan tanda tanya yang masih lagi belum menemukan jawabannya, dan mendorong Anda untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam kehidupan Anda. Ya, podcast Perspektif kita akan coba untuk address, untuk mengutarakan isu-isu tersebut dan membantu Anda mungkin untuk membuat keputusan penting itu. Bersama-sama dengan saya di studio pada hari ini, tidak lain dan tidak bukan sahabat saya Dr. Gerard Benat Sepati, seorang pensyarah dalam Fakulti Pengajian Agama di Universiti Antarabangsa Asia Pasifik yang berpusat di Thailand. Apa kabar Dr. Gerard? Bagus. Sekali lagi terima kasih sudi menemani saya untuk berbicara tentang perspektif. Nah, bagi Anda yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, jangan lupa untuk meninggalkan komen Anda, pandangan, persoalan Anda di ruangan sembang live kita, live chat kita di Facebook Live. Jangan lupa juga sertakan dengan hashtag perspektif ejaan dalam bahasa Melayu, dan tagline kita, melihat dari perspektif berbeza kami yakin perspektif firman-Nya, dan itulah yang kita akan lakukan. Berbicara, berdiskusi, melihat dalam sudut pandang yang berbeza-beza, tetapi akhirnya memberikan saranan dan pandangan, tawaran daripada perspektif firman Tuhan yang kami yakini sepenuhnya. Oke, ya, topik kita pada pagi pula. Topik kita pada hari ini mungkin sedikit sensitif. Kita akan berbicara tentang makanan haram dan halal. Oke, sebelum kita mulakan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada hari ini Tuhan, sekali lagi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memberikan segala pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Kami mohon agar Tuhan menyertai kami dalam perspektif pada hari ini. Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari surga untuk membantu kami memahami rencana indah Tuhan, memelihara kesehatan tubuh badan kami, dan seterusnya untuk mengekalkan kekudusan bait suci Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mohon semoga Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk menerima dan seterusnya mungkin melakukan perubahan yang agak drastik dalam kehidupan kami, karena kami mengetahui pilihan yang terbaik itu. Berkati teman-teman, rakan, kenalan, keluarga kami yang bergabung bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tolong kami Tuhan, kami serahkan program ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Dr. Gerard, kita tinggal di negara Thailand yang unik. Bukan sahaja daripada orangnya, bangsa ini yang begitu polite, begitu ramah, begitu terbuka, hospitable, ya. Tetapi mereka juga unik dari segi pemakanan mereka. Kalau kita berjalan-jalan di pasar contohnya, kita akan melihat pelbagai jenis makanan dihidangkan, dan ada di antara makanan-makanan tersebut merupakan makanan yang agak eksotik yang tidak kita temukan setiap hari. Pelbagai jenis serangga yang digoreng, baunya yang begitu menawan selera. Melihat di kiri kanan kita, ya, ada yang cenderung untuk memakan dan menikmati makanan-makanan tersebut, dan tidak ada bezanya juga lah dengan kita di tempat kita di Malaysia khususnya, mungkin di Indonesia, di Brunei, ya. Kalau kita melihat makanan, kepelbagaian makanan itu, dan pada hari ini kita berbicara tentang daging ataupun binatang. To what extent penerimaan kita, keterbukaan kita, kesediaan kita mungkin untuk memakan daging
daging binatang yang sebenarnya ada pengkelasan tersendiri. Mungkin dari pandangan pakar kesehatan dan juga perspektif daripada Alkitab sendiri, firman Tuhan ini. Jadi kita akan melihat dari perspektif kepelbagaian ini, sebenarnya ada sudah pandangan yang profesional bahwa beberapa daging-daging binatang itu sebenarnya very harmful ya, memudaratkan kesehatan. Atau Gerard? Lagi kita melihat kepada perspektif dan manusia mempunyai pilihan yang tersendiri dan selera dan selera yang tersendiri, apa yang boleh dimasukkan ke dalam mulut sedap dan sebagainya. Oke, kita makan. Tetapi juga ada kalanya mereka juga menyadari melalui pengalaman bahwa apabila mereka memakannya, mereka mempunyai akibat, menerima akibat-akibat tertentu yang tidak senang, mungkin gatal tubuh badan, ataupun mempunyai keracunan makanan dan sebagainya. Dan di sinilah kita lihat dari segi umumnya makanan-makanan yang kita makan, dan kita berbicara mengenai daging yang kita makan tertentu itu ada yang sesuai dengan selera, tetapi tidak sesuai dengan fisik, dengan reaksi badan. Jadi menjadi seorang yang selektif memilih makanan itu sebenarnya baik. Baik. Ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepada selection kita, pilihan kita. Iya. Ada kalanya seperti yang Dr. Gerard sebutkan tadi, kealahan, ya, alergi kepada daging tersebut, ataupun selera kita yang melihat kepada binatang itu sebagai sesuatu yang jijik. Kalau kita lihat dia hidup pun kita sudah jijik, apalagi kalau kita sudah mau memakan dagingnya. Iya. Bertambah kejijikan itu, langsung tidak ada selera. So selektif itu baik juga. Ya, selektif itu baik juga. Sebab kalau tidak selektif ya semua. Saya pikir kalau kita tidak selektif, semua pun boleh dimakan, contohnya lah. Dan badan tidak punya alergik dan tidak ada reaksi yang negatif dengan binatang tersebut. Semuanya kita makan. Nah, logiknya kalau semua benda yang bergerak itu kita makan, ada apalagi yang tinggal di atas muka bumi ini. Itu kalau kita extend kita punya imajinasi. Dan antara faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut, of course, ajaran agama masing-masing. Dan saya percaya setiap agama dia ada satu bahagian di mana dia akan menasihati dan mempengaruhi juga dari segi pemakanan ini. Ya, atas dasar kepercayaan yang mungkin berbeza, penelitian yang mungkin berbeza, tetapi dia masih menjurus kepada binatang ataupun daging yang boleh dimasukkan ke dalam tubuh, didekati, yang boleh dimakan ataupun tidak. Dan kita melihat kepelbagaian agama ini, setiap agama itu ada bahagian yang berkaitan dengan pemakanan dan membenarkan binatang-binatang yang boleh dimakan. Kita berbicara tentang binatang sahaja, daging-daging sahaja pada kali ini ya. Dan menarik sekali dalam konteks kekristenan ya. Dan kekristenan itu menyeluruh ya, kita yang Kristen kita percaya kepada kebenaran Alkitab secara menyeluruh. Apa yang diajarkan Alkitab dalam Perjanjian Lama dan juga apa yang di-reaffirm ya, diperkukuhkan lagi dalam Perjanjian yang baru. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan dalam konteks kebenaran itu, dan kita harus percaya dia akan tetap konsisten dan kekal. Jadi mungkin apa yang kita akan bacakan dan huraikan di sini mungkin agak sedikit menjadi gangguan seketika kepada penerimaan teman-teman kita yang bersiaran bersama dengan kita, tapi inilah apa yang kita coba mau lihat dan tawarkan dari segi perspektif firman Tuhan. Kita akan terus kepada buku Imamat.
dalam Perjanjian Lama. Dan buku Imamat ini dia menyenaraikan dari segi konteks kesejahteraan umat Tuhan, dari segi fisikal dan juga sosial mereka, memelihara kebersihan, kesucian di dalam perkemahan umat Tuhan pada masa itu. Ya. Dan Tuhan sendiri memberikan arahan yang begitu jelas. Kalau kita bacakan, katakanlah kepada orang Israel, Imamat pasal yang ke-11, saya mulakan dengan ayat yang kedua. Begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Dia mulakan dengan yang boleh. Saya suka Tuhan ini dia membolehkan dahulu, ya, dan dia membuat pilihan, membuka pilihan untuk kita makan. Dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi, setiap binatang yang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang dan yang memamah biak boleh kamu makan. Ya, jadi binatang-binatang itu dia berkuku belah, berkaki 4, memamah biak, dia mengunyah makanannya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat yang ke-6, juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, babi kampung, babi apa sahaja babi itu. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Ya, jadi ada pengkelasan terhadap binatang-binatang yang disenaraikan tadi. Dan binatang-binatang ini ada di sekitar padang belantara itu. Sekiranya mereka keluar untuk memburu, binatang itu ada, available. Ya, dan Tuhan memperincikan apakah antara binatang-binatang yang menepati ciri-ciri dia berkuku belah dan memamah biak. Ya, dua syarat ini penting untuk menentukan sama ada binatang itu boleh dimakan ataupun tidak. Ya, dan satu dalam senarai tadi yang memang menjadi favorite kepada ramai orang adalah babi. Ya, jadi bagaimana kita melihat perincian ini, dan kenapa bahagian ini ada dalam Alkitab ataupun dalam konteks imamat ini, ya, berkaitan dengan memelihara ibadah, dan I believe ini merupakan salah satu syarat kepada ibadah. Ya, ya, kalau kita lihat dalam buku Imamat juga, di sini Tuhan mengatakan jadilah kudus sama seperti Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi salah satu daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan adalah dari segi pemakanannya. Sebab sebelumnya barangkali mereka ini agak bebas dari segi pemakanan ketika mereka masih berada di Mesir. Dan Tuhan mempunyai syarat yang sangat sempit di sini. Kalau kita lihat, dia katakan dia mesti kedua-duanya. Kalau yang satu ada, yang satu tidak ada, tidak boleh. Dia mesti kedua-duanya. Jadi di sini Tuhan mengatakan, listnya itu sehingga sekarang ini adalah sempit, dan kita melihat bahwa khinzir atau babi itu dalam kategori yang seperti tidak boleh dimakan. Dan kita lihat pada hari ini memanglah sudah terbukti dari segi saintifik ya, kenapa daging babi itu nyah ataupun imun terhadap semuanya itu. Tetapi saya pikir kita harus melihat juga kenapa Tuhan menyatakan ini di sini. Ya, ini di padang belantara dan mereka mempunyai barangkali kekurangan sumber makanan. Lalu kita melihat bahwa harus ada makanan bagi mereka, tetapi harus disempitkan apa makanan yang mereka boleh ambil. Tetapi dia hanya di sini saja, kita tidak dapat melihat yang jelas kenapa Tuhan menyempitkan itu.
kita harus kembali kepada asal usul apa makanan yang Tuhan sudah berikan kepada parents pertama kita, Adam dan Hawa. Pada asalnya tidak ada makanan yang berbentuk seperti ini, makanan daging dan sebagainya. Bagaimanapun pada waktu Noah keluar daripada bahteranya itu, Tuhan membenarkan, bukan membenarkan secara bebas, tapi Tuhan juga menyempitkan di sana bahwa boleh makan daging, tetapi hanya daging-daging tertentu. Nah, ini menyatakan kepada kita bahwa daging haram halal ini bukan diberikan kepada orang Israel sahaja, sebab Noah itu bukan orang Israel. Jadi di sini kita melihat juga di sini bahwa Tuhan katakan boleh, tetapi jangan kamu makan certain group of binatang. Tetapi dia menyebut satu perkara yang menarik bagi saya di dalam cerita tersebut adalah mengenai darah. Di sana dia katakan dalam darah itu ada there is life in the blood, ada hidup itu dalam darah. Walaupun di sana kita melihat juga dalam cerita Noah itu ada binatang yang diberikan kelonggaran sebagai makanan. Makanan. Jadi bila kita melihat pada zaman Israel ini, boleh makan, tetapi kamu mesti makan dalam syarat yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi dia memberikan klasifikasi tertentu. Babi tidak boleh dimakan sebab walaupun kita tidak mengetahui, walaupun mungkin mereka tidak mengetahui sebabnya pada waktu itu, kita tahu bahwa pencipta binatang-binatang ini tahu mana satu yang baik untuk badan manusia, mana satu yang tidak baik untuk badan manusia. Waktu kalau dilihat dari segi kesehatan, tetapi ini adalah perintah Tuhan dalam buku Imamat. Juga. Ya, saya tertarik apabila kita sebenarnya harus kembali ke belakang untuk melihat rencana Tuhan bagi pemakanan manusia yang lengkap, ya. Dan kelengkapan itu dia datang dalam bentuk buah-buahan. Ya, so itulah sebenarnya rencana Tuhan. Melihat segala pohon-pohonan yang ada di Taman Eden di dunia pada masa itu, dan boleh makan buah-buahnya. Kecuali ada satu pohon yang ditetapkan bagi Tuhan, pohon pengetahuan akan kejahatan dan kebaikan itu, dan buahnya itu. Dan apabila bah ini Tuhan memberikan kelonggaran karena akan ada darurat pemakanan. Ya, karena pada waktu itu Tuhan akan menghapuskan seluruh apa sahaja yang ada di muka bumi ini dengan air bah, termasuklah tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan of course selepas dosa itu Tuhan membuka option kepada sayur-sayuran, ya, tanam-tanaman, dan Adam harus mengerjakan tanah itu untuk bercocok tanam. Tetapi pada zaman Noah ini Tuhan memberikan kelonggaran untuk menyediakan makanan darurat. Dan itu sebabnya kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 19. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk dan semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Ditekankan dua kali. Ayat yang ke-21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat kau makan, dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ya, so apabila diperintahkan oleh Tuhan untuk Noah mempersiapkan, ya, bukan sahaja dia akan preserve binatang-binatang itu, spesiesnya, jantan dan betina, tetapi Tuhan juga mengklasifikasikan semua binatang ini kau bawa masuk. Ya, dia akan datang, mereka akan datang sepasang lah, betina dan jantan masuk ke dalam kemah itu. Tetapi pada ayat yang kedua dalam Kejadian pasal yang ke-7, dan segala binatang yang tidak haram, ya. Jadi
sekarang Tuhan sudah ada perincian spesifik. Yang tidak haram, dia bukan jantan betina sahaja. Haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. So, spesies binatang yang dibenarkan untuk dimakan itu ada 14 ekor dari setiap jenis. Ya, dan of course rancangan Tuhan adalah supaya masih lagi boleh membiak dan pada masa yang sama boleh dimakan. Tetapi yang haram sudah pun dijelaskan sejak Noah lagi bahwa hanya sepasang. Untuk meneruskan spesiesnya. Tetapi yang 7 pasang 14 ekor ini ada domba, ada sapi, ada kambing dan sebagainya yang boleh dimakan itu. So di sini pun Tuhan sudah memberikan arahan yang begitu spesifik kepada Noah. Ya, betul. Ya, walaupun kita tidak lihat apa spesies binatang itu dalam Noah ini, tetapi kemudiannya dalam Imamat 11 itu baru kita faham, oke, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Apa grup binatangnya itu? Ya. Bagaimana menentukan? Ya, kita boleh melihat kepada syaratnya tadi. Dia berkuku belah, maksudnya bagian kakinya itu dia terbelah. Ya, dia bukan satu paduan yang hanya satu, tetapi dia berbelah dan dia memamah biak. Makanannya itu dikunyah. Kalau kita lihat lembu ataupun sapi ini, dia mengunyah makanannya, kemudian dia simpan, kemudian dia keluarkan, dia kunyahkan balik. Dan dia bukan binatang pemangsa, ya. Itu juga sangat penting. Binatang-binatang pemangsa yang makan binatang lain. Ya, seboleh-bolehnya binatang itu kalau menurut prinsip Alkitab ini adalah binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Dan perinciannya itu, ya, tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, kecenderungan yang mengikut selera yang pelbagai ini dan curiosity, kita rasa ingin tahu makanan-makanan binatang-binatang eksotik ini yang sebenarnya makin pupus, tetapi karena selera kita manusia ini yang sukar dikawal, maka kita usahakan juga untuk mendapatkan makanan tersebut walaupun harus membayar harga yang begitu mahal. Iya, saya pikir itu untuk memenuhi selera, bukan untuk memenuhi keperluan. Di sini ada bezanya. Memenuhi selera itu lain daripada memenuhi keperluan tubuh. Keperluan tubuh itu adalah supaya kita mendapat tenaga dan mempunyai kelangsungan hidup, melakukan tugas-tugas dan apa yang kita perlu lakukan. Itu memenuhi keperluan. Memenuhi selera itu lain. Walaupun kita mempunyai alternatif yang lebih baik, tetapi kita mau memilih sebab selera kita yang mendorong untuk itu. Dan saya pikir di sini juga merupakan salah satu daripada concern yang disebut dalam Alkitab juga. Jangan sampai selera itu yang menguasai kamu, tapi kita menguasai selera kita. Selera kita, ya. Menarik sekali ya, karena itulah manusia. Kalau kita lihat dari segi bahkan struktur gigi kita, dan juga fungsi badan tubuh kita sebenarnya hanya fit untuk makanan-makanan yang simple, yang mudah, mudah dihadam, mudah dikunyah dan sebagainya. Tetapi kecenderungan kita jadi didorong oleh rasa ingin tahu, nikmat dan sebagainya, ya, menuruti selera kita, maka di sanalah kita cenderung untuk makan apa sahaja. Ya, yang penting dia mengenyangkan dan dia ada satu taste, satu rasa yang unik. yang jarang-jarang dirasa. Ya, dan of course kalau kita lihat dalam konteks Imamat 11 ini, dia tidak hanya menumpu kepada binatang, daging, tetapi apa yang ditegah sama sekali adalah binatang-binatang yang merayap. Maksudnya yang menjalar dan merayap,
walaupun mereka ada kaki, ya, tetapi mereka merayap. Kita berbicara tentang reptilia, buaya, ular, dan sebagainya yang merayap yang ya kelihatan begitu menjijikkan, apatah lagi digoreng ataupun dipanggang. Dan kita buka juga kepada makanan-makanan di laut. Ikan contohnya, dalam Imamat 11 ini juga diterangkan bahwa kita juga harus selektif. Apa yang dibenarkan Tuhan adalah jenis-jenis ikan yang bersisik. Kenapa agaknya kita hindari daripada memakan ikan yang langsung tidak bersisik? Iya, kita tidak tahu dasarnya ini pada awalnya, tetapi bila kita sudah melihat kepada kajian mengenai binatang-binatang yang ataupun sea creatures, makhluk di sea air or ini, river, sea or water rivers, creatures, di sana itu kita melihat bahwa ada kandungan tertentu di dalam kehidupan tersebut yang kurang sesuai untuk badan manusia. Ada yang mungkin boleh tolerate, tapi kebanyakan barangkali tidak boleh tolerate itu sepenuhnya. Walaupun ya dia boleh mungkin boleh menikmatinya, tetapi sukar untuk kita. Sebab kalau lihat ikan pun dia bukan yang bersisik saja, tapi dia juga bersirip. Bersirip. Jadi yang kedua ini juga harus ada. Banyak persoalannya. Bolehkah kalau sirip, kalau sisik kecil-kecil, ini mungkin tidak kita diskusikan lah, tapi ada syarat yang kita katakan untuk tidak. Ya mungkin kita tanya, tapi perincian ini jelas ya. Walaupun pada masa ini pengetahuan dunia sains dan alam sekitar itu mungkin bukan sesuatu yang of common interest ya. Tetapi Tuhan tahu bahwa sisik itu penting untuk sebenarnya protect ikan itu sendiri, melindungi daripada terdedah kepada pelbagai bentuk chemicals yang ada di dalam air itu, kecemaran, kekotoran itu dalam air itu, ya. Dan sirip itu merupakan cara bagaimana ikan itu dia boleh survive di dalam air, dan itu sebabnya ada sahaja kesan daripada memakan isi ikan itu yang mudah terdedah kepada kemasukan chemicals dan bahan-bahan beracun dalam air. Kalau kita mau lihat ya mungkin sekarang, tetapi dahulu sangat mudah, sangat simple instruksi Tuhan yang bersirip dan bersisik. Period. Ya, saya suka itu. Tuhan memberikan instruksi sebab dia lebih mengetahui. Bangsa ini tidak mungkin mengetahui apa yang berada di dasar laut. Ya, sebab mereka bukanlah penyelam dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengetahuinya sebab dialah pencipta. Dan ini juga sangat penting sebab dia yang mencipta semua makhluk ini harus dipercayai oleh bangsa ini yang telah dipilih oleh Tuhan. Ini adalah kepercayaan dan penyerahan sepenuhnya oleh bangsa ini. Dan sama seperti dalam air dan juga di darat, ada binatang ataupun haiwan laut ini yang fungsinya adalah untuk membersihkan. Ya, dan tadi kita berbicara tentang babi ini, ya, walaupun dia sangat cute dan kalau dilihat cara pemasakannya itu memang sangat menyelerakan ya, dengan kulitnya yang berlemak, dengan macam-macam lah. Kalau kita lihat di Thailand ini belum lagi jadi ibu ataupun bapak babi itu, anak-anak kecil babi itu ataupun piglet sudah pun dipanggang di tepi-tepi jalan. Tetapi apapun, Tuhan juga menciptakan binatang-binatang ini untuk fungsi-fungsi yang unik, yang tersendiri. Dan ada binatang ini memang kerjanya adalah untuk membersihkan kekotoran. Untuk membersihkan kekotoran, dan ada juga di antara mereka sebenarnya pemangsa. Pemangsa, yes. Kalau kita lihat yang di hutan itu, babi hutan itu,
apakah mereka hanya makan Tumbuhan. ataupun apakah mereka memakan bangkai sesama mereka. Bangkai sesama mereka, Dan- ulat dan iya. sebagainya, serangga. Iya, disinilah saya pikir bila kita sudah mengetahui lebih banyak maklumat sekarang ini, maka lebih dekatlah kita kepada diet Ya. yang seharusnya kita lihat dilakukan berdasarkan Alkitab. Ya, dan di dalam air itu kita boleh namakan ya berbagai jenis seafood, makanan laut itu yang juga sebenarnya ada fungsi tertentu dan ada yang menyimpan kekotoran itu dalam badan mereka. Betul. Kerang, apa yang mutiara itu, Ya kerang lah. ya kerang, Udang salah satu ya, daripada pembersih. Ketam yang merayap-rayap itu dan sebagainya ya. Jadi dia ada fungsi tersendiri dalam kitaran alam dan sebagainya, tapi tidak diciptakan untuk menjadi makanan. Iya. Ya, saya rasa itu satu pemahaman yang mudah, walaupun ada keinginan kita untuk makan, tapi percayalah ya, Tuhan menciptakan mereka bukan untuk menjadi makanan manusia. Ya, dan saya percaya kekristenan ini merupakan satu-satunya yang kalau kita mendekati perintah Tuhan itu secara teliti dan dekat, sebenarnya lebih terhad dari segi pilihan kita. Iya. Dan saya juga suka untuk membawa hujah ini, di mana ada yang mempersoalkan itu pada hari ini, sebab mereka katakan bahwa ini adalah perjanjian lama, satu perintah kuno dan diberikan kepada satu bangsa yang purba kuno dahulu. Tetapi firman Tuhan ini juga masih juga sampai kepada kita pada hari ini, dan kita sudah melihat hikmat ataupun kebijaksanaan di sebalik daripada perintah-perintah seperti ini. Nah, hujah yang saya mau sampaikan adalah ini. Kalaulah kita adalah seorang Kristen yang betul-betul melihat kepada firman Tuhan, kepada Alkitab, sejauh manakah kita mahu membiarkan firman Tuhan itu mempunyai otoriti terhadap hidup kita. Yes. Jadi di sanalah saya pikir, kalau otoritinya itu berbeza-beza, kenapa kita mau menyebut diri kita sebagai pengikut Tuhan sebelumnya? So, apabila kita mengatakan kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah Kristen, pengikut Kristus, maka kita juga harus membiarkan firman Dia itu mempunyai otoriti. Yes. Jadi menyeluruh ya, iman kita, keyakinan kepada firman Tuhan itu harus menyeluruh dan tidak selektif menurut cita rasa kita dan apa yang kita mahu lihat, menyokong apa yang kita mahu benarkan ataupun apa yang kita mau percaya. Ya, jadi sebagai pengikut Tuhan dan orang-orang people of the book, orang-orang kitab ini, ahli kitab, kita harus percaya firman Tuhan secara menyeluruh. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh debate ataupun argue ya, especially dalam perjanjian baru, tetapi kita akan reserve, simpan topik itu di kemudiannya nanti, karena ada tafsiran dan perspektif yang baru yang mungkin bertentangan dengan dasarnya dalam Imamat pasal yang ke-11 ini, sehingga banyak juga orang Kristen yang membenarkan untuk memakan apa sahaja. Ya, tidak ada kaitan langsung pun dengan keselamatan kita. So do not worry about food. Itu perlu satu topik kita untuk kita akan lihat itu satu topik kupas, itu pada masa yang akan datang. Tetapi pada kali ini kita melihat bahwa Tuhan sudah menentukan makanan untuk manusia, dan makanan asal itu adalah buah-buahan. Kemudian selepas dosa, Tuhan extend kepada sayur-sayuran. Kita mengusahakan tanah, biji-bijian itu kita tanam sendiri dan bertumbuh menjadi tanaman yang dimakan. Dan masa darurat itu Tuhan membenarkan untuk makan daging binatang. Tetapi itu pun hadnya begitu terhad. Hanya kepada binatang-binatang yang memiliki dua ciri sekaligus: berkuku belah, memamah biak dalam bentuk ikan, bersirip bersisik, unggas. Burung-burung pun bukan burung pemangsa, ada kategorinya.
dan haiwan di laut yang berkeriapan, yang merayap, yang membersihkan itu haram. Ya, Tuhan katakan jangan makan. Ya, mungkin kita lihat ini merupakan satu bebanan. Ya, ada boleh makan. Ya, tapi lihat dari segi secara objektif, ya, Tuhan ada rencana untuk memelihara kesehatan kita. Ya. Amanat terakhir, Dr. Jarad. Untuk kesejahteraan tubuh, kesejahteraan tubuh dan kesehatan, pilihlah makanan dengan bijak. Ya. Sebab tubuh kita ini memerlukan keperluan tenaga dan sebagainya. Dengan makanan-makanan yang tidak perlu pun melihat kepada eksotiknya itu, tapi cuma yang diperlukan dengan sepenuhnya sahaja. Dan bahkan pada makanan yang diperbolehkan juga harus ada moderation, kesederhanaan. Harus ada limitnya. Ya. Oke, kita sudah sampai ke penghujung podcast perspektif kita. Saya percaya mungkin masih lagi ada persoalan, sekiranya ingin mengetahui dengan lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Hubungi kami melalui nomor WhatsApp kami, nomor Thailand tambah 66901888773, dan berhubungan dengan kami sama ada melalui komen di Facebook, di YouTube maupun di WhatsApp. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sebab Engkau sudah menciptakan apa yang boleh kami makan. Kami juga berterima kasih sebab Engkau memberikan kami apa yang kami perlukan pada hari ini. Keperluan tubuh kami, apapun makanan yang kami ambil itu, biarlah semuanya akan memuliakan Tuhan, akan memberikan tubuh kami kekuatan, kesehatan yang wajar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan sebab Engkau memberikan hikmat kepada para pendengar untuk membuat keputusan yang baik di dalam hal kesehatan dan juga pemakanan yang diambil. Kami serahkan apa yang kami sudah bincangkan dan perspektif ini kepadamu dan juga para pendengar, agar semuanya mendapat berkat dan restu daripada Tuhan sebagaimana sesungguhnya. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, terima kasih Anda semua yang sudah pun setia bersiaran bersama-sama dengan kami dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk bertemu lagi pada minggu hadapan, jam dan waktu yang sama. Sementara itu, pilihlah makanan yang sehat sehingga kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.